Chapter 1-2. Dinasti Dali, Provinsi Longyuan. Di dalam klan terbesar, Klan Fang, rumah besar, Taman Wanxiang, kabut pagi belum menyebar namun sekelompok anak klan Fang telah memulai latihan pagi mereka, dan pelatihan seni bela diri. Tuan dari klan Fang adalah juga gubernur Provinsi Longyuan dan pengikut Kaisar Dinasti Dali. Pada abad sebelumnya, nenek moyang klan Fang menciptakan gaya Yuhua yang dianggap sebagai gaya abadi terbaik dari 10 sekolah besar. Qianlong Zaiyuan dari Provinsi Longyuan awalnya adalah ibu kota dari bekas dinasti besar. Setelah berdirinya dinasti Dali, Kaisar awalnya ingin menjadikan tempat ini sebagai ibu kotanya, tetapi karena dia menganggap daerah itu terlalu lembab, dia akhirnya menyerah pada gagasan itu. Kaisar, yang menganggap dirinya lahir dari api, menaklukkan segala sesuatu di bawah langit. Namun, dia memutuskan bahwa dia menemukan air Longyuan terlalu membatasi dan akhirnya memutuskan untuk menemukan ibu kotanya di Provinsi Selatan Liqing. Dengan demikian, pengadilan kekaisaran memutuskan bahwa hak pemerintahan ibu kota lama diberikan kepada klan Fang untuk menunjukkan kepercayaan dan kasih sayang pengadilan terhadap klan. Oleh karena itu klan Fang menjadi terkenal, tanah mereka meliputi ribuan hektar. Di dalam halaman mereka terdapat banyak sekali taman dan disibukkan oleh orang-orang yang terus-menerus keluar masuk. Dikatakan bahwa jika seseorang menemukan dirinya tersesat di halaman, dia tidak akan pernah pergi. Dari dalam rumah klan Fang, orang bisa melihat nama taman itu, Taman Wanxiang, taman yang mencakup segalanya. Beng, 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 beng. Deru tinju dan suara perpindahan udara bisa terdengar dari dalam taman tempat anak-anak berlatih. Gerakan mereka sangat gesit, dan kejam seperti harimau berburu domba, sekuat singa menyerang banteng, lincah seperti elang menyerang kelinci, dan setenang bangau yang berdiri di atas gunung. Secara khusus, gerakan keempat anggota badan dan tulang belakang mereka, dari saat mereka mulai bergerak hingga saat mereka berhenti, mirip dengan 5 busur yang ditarik sepenuhnya. Tinju mereka memanjang seperti anak panah, secepat angin, memamerkan fondasi dasar mereka yang kuat. Tak lama kemudian, sepasang mata bisa terlihat di belakang sekelompok gunung palsu di kejauhan, diam-diam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh anak-anak. Apakah seseorang diam-diam mempelajari seni bela diri klan Fang? Pemilik mata itu adalah seorang pemuda berusia 15-16 tahun dengan fitur wajah halus mengenakan topi kain abu-abu seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Jika bukan karena penemuan jalur air bulan lalu yang mengarah langsung ke celah di pegunungan palsu ini, bagaimana saya bisa memasuki halaman dalam dan diam-diam belajar seni bela diri? Namun, jika saya ditemukan, kematian adalah satu-satunya jalan. Tapi bagaimana mungkin aku, Fang Hanzong, menerima menjadi pelayan selamanya? Fang Han dengan hati-hati mengamati gerakan anak-anak klan Fang, menghafal semua gerakan mereka di kepalanya. Anehnya, Fang Han, seorang pelayan klan Fang sebenarnya diam-diam mempelajari seni bela diri klan Fang. Ayah Fang Han awalnya adalah pengawal klan Fang, jadi, begitu Fang Han lahir, dia dianggap sebagai pelayan klan, seperti halnya keturunannya dan generasi setelahnya. Untuk berpikir bahwa seorang pelayan rendahan akan menyelinap ke halaman dalam dan diam-diam mempelajari seni bela diri asli tuannya. Tindakan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai sembrono dan tidak takut mati. Yang akan datang. Di tempat latihan yang jauh, Fang Han bisa melihat seorang pria parubaya mengenakan gaun ungu muncul dan berhenti. Pria ini tingginya 9 c1, dan berjalan dengan sangat bangga dan arogan, seolah-olah dia adalah gunung yang tinggi. Bahkan dengan jarak yang sangat jauh di antara keduanya, saat melihat pria itu, Fang Han merasa tertekan dan hampir berhenti bernapas. Pria ini adalah salah satu master klan Fang, Tangan Juling, Fang Tong, master bergengsi yang terkenal di utara dan selatan, dan yang datang ke klan Fang untuk mengajar seni bela diri pemuda yang lebih maju. Petugas. Ada 9 di level 18, 1 Cheng Xiang, dan 9 deputi lokal. Selama latihan, kita membagi diri kita menjadi 10 alam. Energi budidaya tingkat pertama, kekuatan latihan tingkat kedua, gaya belajar tingkat ketiga, tingkat keempat tegas namun lembut, kekuatan dewa tingkat kelima, ki pengontrol tingkat keenam, kekuatan batin tingkat ketujuh, keberanian dewa tingkat kedelapan. Sebagai pelayan dari klan Fang,
Fang Han ditugaskan untuk membiarkan kuda, dan telah membesarkan seekor kuda bernama Tousan Li Snow untuk wanita kedua. Menjadi peternak kuda adalah pekerjaan yang sulit, karena mereka harus bangun di tengah malam dan menambahkan pakan ternak setiap hari. Lebih buruk lagi jika kuda itu diberi nama, maka akan ada lebih banyak aturan yang harus diikuti. Awalnya pada saat itu, Fang Han seharusnya memberi Tousan Li Snow susu kedelai yang terbuat dari telur dan kedelai dan pakan berkualitas tinggi untuk dimakan dan kemudian mengantar kuda ke ladang kuda untuk membantu pencernaan makanannya sambil menunggu wanita kedua tiba. Namun, karena perjalanan paginya ke pelataran dalam untuk menonton seni bela diri dan ceramah yang diberikan oleh Fang Tong tentang rahasia alam dewa, Fang Han akhirnya melupakan tugasnya yang paling penting. Dengan demikian, Fang Han segera berlari menuju lapangan. Setibanya di sana, dia melihat kuda itu sudah ada di sana, dan memiliki kecantikan yang dingin menungganginya. Di sebelahnya berdiri beberapa pelayan wanita, serta beberapa penjaga. Ada juga anak-anak lain, dari kedua jenis kelamin, yang, seperti dia, menunggang kuda dan bersinar dalam cahaya, memamerkan pakaian mereka yang indah. Begitu Fang Han muncul, seorang lelaki tua dengan cepat berlari, berteriak, "Fang Han, kamu telah membawa malapetaka tentang dirimu sendiri. Cepat dan minta maaf kepada wanita kedua." "Kepala besar, pagi ini saya sakit perut," kata Fang Han. Orang tua ini adalah kepala lapangan kuda. "Aku tidak peduli dengan alasanmu, dengan menunda urusan wanita kedua, kamu telah membawa malapetaka pada dirimu sendiri. Bagaimana cara melayani? Ayahmu mengajarimu sejak kecil, tetapi kamu masih tidak mengerti bahwa urusan Tuhan lebih besar dari langit," tegur orang tua itu. Pada saat ini, dari jauh datang seorang pelayan wanita yang tampak mengesankan. Setelah melihat Fang Han, dia mengeluarkan suara, membuka tangannya, dan, seperti elang yang meraih kelinci, datang dan meraih bahu Fang Han. "Apakah kamu peternak 1000 li salju, Fang Han?" Wanita kedua memanggilmu untuk menjawab pertanyaan. Mengamati gerakan dan kekuatan pelayan itu, Fang Han tiba-tiba memikirkan gerakan yang dia lihat selama pengamatan rahasianya tentang praktik seni bela diri. Langkah ini disebut Grand Clutching Sen. Kekuatan pelayan ini 2 hingga 3 kali lebih besar dariku. Meskipun dia telah menonton latihan selama sebulan dan sepenuhnya memahami teorinya, dia masih tidak bisa mengelak karena dia tidak memiliki pelatihan atau kekuatan untuk bersaing dengan pelayan wanita kedua. Belum lagi, bahkan jika dia bisa menghindar, dia tidak akan berani. Kalau tidak, dia akan berada dalam lebih banyak masalah. Peng! Fang Han tiba-tiba terlempar ke tanah, tubuhnya kesemutan dan mati rasa. Pelayan itu menendang Fang Han dan berkata, berlutut dan jawab. Di atas kuda putih murni Tousan Li Snow, pertanyaan wanita kedua klan Fang disampaikan. "Jadi, kamu Fang Han?" Fang Han menunduk dan dengan enggan menjawab, orang kecil ini adalah Fang Han. Dia tahu bahwa wanita kedua bernama Fang Qingwei, dan dia sangat kuat dan memandang rendah pelayan. Dia sangat mudah tidak puas, dan karena itu banyak yang takut bertemu dengannya. 1000 li salju saya dibesarkan dengan baik oleh Anda, dan menunjukkan upaya yang Anda lakukan untuk membesarkannya. Namun, pagi ini, kamu mengabaikan tugasmu, kata Fang Qingwei dengan dingin. Aku tidak peduli dengan alasanmu, sebagai seorang pelayan, semua pikiranmu seharusnya untuk tuanmu. Ini adalah aturan klan Fang saya, dan juga aturan dunia. Kuda ini, Tousan Li Snow adalah hidupmu, bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu harus melayani kuda ini dengan baik. Dipahami. Orang kecil ini mengerti, mulai sekarang orang kecil ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk kuda itu, dan memelihara kuda yang besar untuk ibu kedua. Dimanapun kudanya berada, dia akan berada, kapanpun kudanya sibuk, dia akan sibuk. Nyonya kedua, tolong maafkan kejahatan orang kecil ini karena melalaikan tugas pagi ini. Kepala Fang Han membentur tanah seperti palu yang menghancurkan bawang putih. Untuk sekali ini dia benar-benar tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi tersebut. Di tengah countdown-nya dalam ketakutan dan ketakutan, mata Fang Han diam-diam mendarat di sepatu bot Fang Qianwei di Sanggurdi. Sepatu botnya benar-benar putih, dan bertatahkan batu giok, membuatnya terlihat halus namun cantik.
Melihat sepatu bot ini begitu tinggi di atas kepalanya, Fang Han berpikir dalam hati, suatu hari, aku juga akan dapat membuat orang lain melihat sepatuku. Ya, pelayan terdekat segera mengambil cambuk dan mulai dengan keras mendaratkan cambuk di tubuh Fang Han. Pak. Tubuh Fang Han menggigil setiap kali karena rasa sakit, karena kekuatan pelayan itu sangat besar. Setiap cambukan, cambuk terbang di udara, menghasilkan retakan cambuk yang menggelegar. Fang Han merasa seolah-olah tubuhnya sedang dicabik-cabik, tetapi dia menggigit giginya dan menahan suara apapun, hanya keringat dingin yang mengalir di tubuhnya. Setelah 10 cambukan, Fang Han jatuh lemas ke tanah, seolah lumpuh. Setelah mencambuk, Fang Han menggunakan napas terakhirnya, mengikuti aturan klan, mengatakan, "Terima kasih nona kedua karena telah memberikan cambukan padaku. Kalau tidak, dia akan dianggap menantang, dan akan dicambuk lebih banyak." Baik. Wanita kedua, Fang Qingwei, dengan gembira menganggukkan kepalanya, saat melakukan sesuatu, saya selalu membedakan hadiah dan hukuman. Anda mengabaikan tugas pagi Anda, jadi saya harus mencambuk Anda, tetapi kuda 1000 lis salju yang Anda gunakan untuk membesarkan hati Anda ini halus namun ganas, dan Anda tidak mencuri 1 gram pun dari pakannya, jadi saya perlu memberi hadiah Anda. Ambil ini. Sebuah ingot perak mengkilap terlempar dari atas kuda, dan jatuh di depan Fang Han. Permukaan batangan perak ini bertuliskan api dan urat yang indah, dan wuliang tercetak di atasnya. Ini adalah mata uang Kekaisaran Dali. Wuliang setara dengan pendapatan Fang Han selama 1 tahun, dan memang hadiah yang murah hati. Kuda-kuda dari klan Fang makan lebih baik daripada manusia, setiap hari mereka makan sebagian besar telur dan kedelai. Banyak pengikut klan diam-diam mengambil beberapa makanan kuda untuk dimakan. Fang Han benar-benar tidak pernah melakukan ini. Hadiah ini benar-benar menunjukkan bahwa Fang Qingwei adalah orang yang cerdas. Ingat, sebagai seorang hamba, melakukan sesuatu yang salah menghasilkan hukuman, sementara melakukan sesuatu yang baik menghasilkan hadiah. Selama Anda setia dan sepenuh hati mengabdikan diri kepada Tuan Anda, akan selalu ada kebaikan terhadap Anda. Setelah memberikan hadiah, Fang Qingwei menoleh ke tuan muda lainnya dan berkata, "Ayo pergi dan jangan lewatkan perburuan." Metode pemerintahan wanita kedua memiliki struktur. Seorang pria di dekatnya berseru setelah menyaksikan perlakuan Fang Qingwei terhadap Fang Han. Klannya besar, dan orangnya banyak, hanya jika ada aturan yang mengatur pelayan. Ini mungkin, jawab Fang Qingwei dengan dingin. Melanjutkan dengan suaranya yang dingin namun indah, seseorang harus memberikan insentif dan hukuman, dan tahu kapan harus berbelas kasih, dan kapan harus menggunakan kekuasaan. Hanya dengan benar memahami 2 ide ini sudah cukup. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini bersama Fang Qingwei dalam rombongan mereka, pergi, menghindari kemarahan naga. Ayah, Fang Han, kali ini Anda benar-benar menerima hadiah. Meskipun Anda menerima 10 cambukan, wanita kedua juga menghadiahi Anda wuliang. Sangat menguntungkan. Memang, 10 cambukan sebagai imbalan atas perak wuliang, saya menyambutnya. Siapa yang tidak menyambutnya? Bahkan orang bodoh pun menyambutnya. Fang Han, kali ini kamu telah makmur, bawa kami keluar untuk makan malam. Setelah pesta Fang Qingwei pergi, hanya peternak yang tersisa di ladang, dan mereka semua berkumpul di sekitar Fang Han, menatap iri pada perak di tangannya. Kali ini dihukum cambuk, tapi dihadiahi perak. Lain kali mungkin mereka akan membunuhmu, atau bahkan menguburmu. Melihat orang-orang ini, Fang Han dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Aku pasti akan mengundang kalian semua untuk makan malam, tapi saat ini seluruh tubuhku sakit, tunggu sampai lukaku sembuh, dan aku akan pastikan untuk mengundang kalian semua. Fang Han mengeluarkan, ayah, erangan kesakitan. Wajahnya benar-benar terpelintir, dan terlatih-tatih keluar dari pengepungan orang. Jika saya berlatih ke alam dewa yang dijelaskan oleh Juling Hen Fang Tong, saya ingin tahu apakah ibu kedua akan memukul cambuk, atau mengembalikan sesuatu yang manis. Apakah posisi kita akan tertukar? Akankah saya memegang cambuk dan cambuk wanita kedua, lalu memberikan perak? Begitu Fang Han kembali ke rumahnya sendiri, rasa sakit akibat lukanya sedikit berkurang. Sambil memegang perak wuliang di tangannya,
Dia tahu bahwa itu adalah tuan yang menggunakan pelayan sebagai contoh. Pertama, dia digunakan sebagai contoh untuk menunjukkan hadiah dan hukuman. Kedua, menunjukkan bahwa Fang Qingwei cerdas, dan untuk memperingatkan pelayan lainnya. Akhirnya, dia dihargai setelah hukumannya sebagai pelayan teladan yang tidak menimbulkan kebencian setelah hukuman, mewakili kesetiaannya. Namun, Fang Han sudah menjadi lelah dengan kehidupan perbudakan yang telah dia lalui sejak muda. Pesan yang diam-diam diajarkan ayahnya ketika dia masih muda, "Saya lebih suka menjadi pengemis, daripada melayani seseorang," sudah tertanam dalam benaknya.